wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Pengembangan dan Produksi Media Pembelajaran IPA yang beranggotakan saya sendiri, Tessa Septriani dengan NIM 21231039. Dan saya Melda Octavia dengan NIM 21231013. Saya Aizah Tahirah dengan NIM 21231051. Saya La Sofia dengan NIM 21231011. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai model pengembangan PLOM. Jangan lupa Like, comment, And subscribe. stay tune! Pengembangan pembelajaran model PLOM. Yang pertama yaitu hakikat penelitian pengembangan model PLOM. Menurut Gay, tahun 1990, penelitian pengembangan adalah suatu usaha untuk mengembangkan produk yang efektif digunakan di sekolah. Sedangkan menurut Sell dan Rickey, tahun 1994, mendefinisikan penelitian pengembangan sebagai sesuatu yang sistematik terhadap desain, pengembangan dan evaluasi program, proses dan produk pembelajaran yang harus memenuhi kriteria antara lain yaitu validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian pengembangan adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan menvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan. Selanjutnya, penelitian desain pendidikan. Penelitian desain pendidikan adalah studi sistematis merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi intervensi pendidikan seperti program, strategi, dan bahan belajar mengajar, produk, dan sistem sebagai solusi untuk masalah yang kompleks dalam praktek pendidikan yang juga bertujuan untuk memajukan pengetahuan kita tentang karakteristik intervensi dan proses perancangan dan pengembangannya. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian desain. Yang pertama yaitu preliminary phase atau penelitian pendahuluan. Tahap yang pertama yaitu analisis kebutuhan dan konteks. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini berupa investigasi terhadap pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang terjadi dalam proses pembelajaran. Tahap yang kedua yaitu analisis kurikulum. Kegiatan yang dilakukan pada analisis kurikulum adalah menganalisis silabus pelajaran. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang karakteristik materi semester. Hasil analisis ini akan dijadikan landasan dalam mengembangkan perangkat pembelajaran, mengembangkan indikator kemampuan berpikir kritis, mengembangkan tujuan pembelajaran, memilih materi dan strategi yang sesuai. Tahap yang ketiga yaitu analisis konsep. Analisis konsep dilakukan untuk menentukan isi dan materi pelajaran yang akan disajikan pada perangkat pembelajaran. Menganalisis konsep-konsep matematika apa yang harus dikuasai siswa pada pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan supaya adanya kesinambungan antar konsep yang satu dengan konsep yang lain sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan materi. Data dikumpulkan dengan mereview buku-buku yang berhubungan dengan materi pelajaran. Tahap yang keempat yaitu analisis peserta didik. Analisis peserta didik dilakukan untuk mengetahui karakteristik siswa sebagai pembelajar. Hasil analisis akan menjadi pertimbangan dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Aspek-aspek yang akan dianalisis pada tahap ini yaitu yang pertama, bagaimana kecenderungan belajar siswa. Yang kedua, pembelajaran seperti apa yang diinginkan siswa. Yang ketiga, seperti apa perkembangan kognitif pembelajaran pada usia siswa SMP. Yang keempat, bahan ajar seperti apa yang disukai oleh siswa. Tahap yang kelima yaitu kajian literatur. Setelah melakukan analisis kebutuhan dan menemukan permasalahan di lapangan, maka dirancang suatu intervensi atau pengembangan produk untuk mencari solusi yang tepat. Langkah keduanya yaitu tahap pengembangan atau pembuatan prototipe atau prototyping phase, di mana tahap pendahuluan atau tahap preliminary research itu dijadikan pedoman dalam membuat rancangan pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, sejalan dengan perancangan perangkat pembelajaran, pada tahap ini disusun instrumen-instrumen penelitian, yaitu diantaranya instrumen validitas, instrumen kepraktisan, dan instrumen keefektifan. Kemudian perangkat pembelajaran dan instrumen pendukung tersebut direalisasikan menjadi produk, sehingga diperoleh yang namanya rancangan awal berupa prototipe 1. Nah,
mengacu pada evaluasi formatif, rancangan awal atau prototipe 1 ini akan dievaluasi melalui tahap self-evaluation. Self-evaluation itu merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh peneliti sendiri terhadap rancangan awal perangkat pembelajaran atau prototipe 1 yang sudah dibuat. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk memeriksa dan merevisi kesalahan-kesalahan yang tampak, seperti mengecek kesalahan penulisan atau pengetikan, mengecek kesalahan penempatan tabel, dan mengecek kesalahan-kesalahan lainnya. Nah, setelah kegiatan pengecekan ini, maka selanjutnya akan dilakukan yang namanya penilaian ahli atau expert review, di mana prototipe 1 ini akan divalidasi oleh beberapa orang ahli. Tahap ini bertujuan untuk menilai keakuratan dari konten atau isi, lalu kualitas teknis dan tampilan perangkat pembelajaran. Validasi dari validator dapat diklasifikasikan dalam 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, valid dan layak digunakan tanpa revisi. Kedua itu valid dan layak digunakan dengan sedikit revisi. Nah, yang ketiga, tidak valid dan tidak layak digunakan. Maka akan dilakukan revisi besar-besaran atau bahkan perencanaan ulang perangkat pembelajaran. Setelah expert review, maka prototipe 1 akan menghasilkan yang namanya prototipe 2. Nah, prototipe 2 ini akan uji cobakan pada tahap yang namanya evaluasi 1-to-1 dan menghasilkan prototipe 3. Nah, evaluasi 1-to-1 bertujuan untuk mengidentifikasi kejelasan produk, lalu kejelasan arah dan kelengkapan perangkat, tingkat kesulitan, kesalahan, dan tata bahasanya. Ada evaluasi 1-to-1 menghasilkan prototipe 3, maka prototipe 3 itu akan diuji cobakan pada tahap yang namanya small group. Small group yaitu evaluasi kelompok kecil, yang mana pengelompokan ini dilakukan agar hasil kepraktisan yang diperoleh dapat dinyatakan berlaku pada tingkat kognitif siswa. Jadi siswa ini dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Nah, setelah itu, maka akan dihasilkan yang namanya prototipe 4. Langkah ketiga dari fase penelitian desain yaitu assessment phase atau fase penilaian, yang merupakan semi evaluasi sumatif untuk menyimpulkan apakah solusi atau intervensi ini memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Nah, tahap ini sering menimbulkan rekomendasi untuk perbaikan intervensi. Prototipe yang dihasilkan akan dilakukan tahap penilaian akhir, yang merupakan tahap uji lapangan. Tahap uji lapangan ini ada 3, itu uji praktikalitas, uji ke efektivitas, dan uji coba produk. Uji praktikalitas itu dilakukan untuk mengetahui apakah guru dan siswa itu tidak kesulitan dalam memahami dan menggunakan perangkat yang dikembangkan. Jika hasilnya belum praktis, maka akan dilakukan yang namanya perbaikan kembali hingga diperoleh hasil yang praktis. Nah, yang kedua itu uji efektivitas, di mana dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perangkat pembelajaran yang dihasilkan ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang ketiga itu ada uji coba produk. Nah, uji coba produk itu dilakukan untuk melihat praktikalitas dan efektivitas produk yang telah dikembangkan. Hasil uji coba dianalisis untuk mengetahui kepraktisan keefektifan perangkat pembelajaran yang dihasilkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai diferensiasi penelitian desain. Diferensiasi penelitian desain mengacu pada perbedaan desain penelitian, yang mana perbedaan desain penelitian terbagi 2, yaitu studi efek dan studi desain. Studi efek dijelaskan dalam Neven pada tahun 2006 mengemukakan bahwa penelitian desain yang telah menghasilkan intervensi yang tervalidasi dan efektif sebagai solusi masalah yang diteliti dalam prinsip desain dapat diikuti oleh studi efek yang tidak harus menjadi bagian dari proyek penelitian yang sama. Studi efek dapat berkisar dari eksperimen pembelajaran skala kecil hingga pengujian dampak komparatif skala besar, misalnya melalui uji coba kontrol secara acak. Jadi dapat diketahui bahwa studi efek adalah studi yang mengamati dampak yang disebabkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan studi desain adalah studi yang memfokuskan pada desain penelitian itu sendiri, seperti bagaimana mengukurnya, bagaimana mengumpulkan data, dan bagaimana menganalisis data. Studi desain berdasarkan variasi tujuannya terbagi 2, yaitu studi validasi dan studi pengembangan. Siklus penelitian yang terdiri dari studi desain dan studi efek
dijelaskan dalam tabel berikut ini, sebagaimana yang dikembangkan oleh Niven pada tahun 2006. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa penelitian desain dan penelitian efek dapat dibedakan berdasarkan fokus kualitas desain, penekanan metodologis, dan kontribusi yang praktis. Sedangkan jenis penelitian desain yaitu studi validasi dan studi pengembangan dibedakan berdasarkan tujuan desain, fokus kualitas desain, penekanan metodologis, dan kontribusi yang praktis. Pada studi validasi, tujuan desain digunakan untuk menguraikan dan memvalidasi teori. Sedangkan pada studi pengembangan, tujuan desain digunakan untuk memecahkan masalah pendidikan. Pada studi validasi, fokus kualitas desain adalah kualitas teoritis dari desain itu sendiri. Pada studi pengembangan, fokus kualitas desain adalah kepraktisan dari intervensi. Sedangkan pada penilaian efek, fokus kualitas desain adalah efektivitas intervensi. Pada studi validasi, penekanan metodologisnya adalah desain berulang dengan pengujian skala kecil dalam pengaturan penelitian. Pada studi pengembangan, penekanan metodologisnya adalah pengembangan berulang dengan evaluasi formatif di berbagai pengaturan pengguna. Sedangkan pada penelitian efek, penekanan metodologisnya dalam skala besar dan percobaan lapangan yang komparatif. Pada studi validasi, kontribusi praktiknya menggunakan jalur pembelajaran khusus untuk kelas tertentu. Pada studi pengembangan, kontribusi praktiknya intervensi diterapkan dalam beberapa konteks dalam ruang kelas. Sedangkan pada penelitian efek, kontribusi praktisnya berbasis bukti yang berubah dalam skala yang besar. Berikutnya adalah karakteristik penelitian desain. Karakteristik dari penelitian desain ini diringkas oleh Van den Akker pada tahun 2006, yang mana karakteristik penelitian desain antara lain intervensionis, yaitu penelitian ini bertujuan untuk merancang intervensi dalam setting dunia nyata. Yang kedua adalah iteratif, yaitu penelitian ini menggabungkan siklus analisis, desain dan pengembangan, evaluasi, dan juga revisi. Yang ketiga adalah keterlibatan praktis, yaitu pada penelitian desain, partisipasi aktif dalam berbagai tahapan dan kegiatan penelitian. Yang keempat adalah berorientasi pada proses, yang mana pada penelitian desain berfokus pada pemahaman dan peningkatan intervensi. Yang kelima adalah berorientasi utilitas, yaitu kelebihan desain diukur sebagai dari kepraktisannya bagi pengguna konteks nyata. Yang keenam, berorientasi teori, yaitu penelitian desain didasarkan pada kerangka kerja yang konseptual dan proposisi teoritis. Baiklah, saya akan menjelaskan pada poin yang ketiga, yaitu kualitas hasil pengembangan plum. Kualitas hasil pengembangan dalam penelitian pengembangan, hasil pengembangan dapat berupa prototipe model atau perangkat pembelajaran. Untuk memperoleh hasil pengembangan yang berkualitas, diperlukan penilaian. Nah, untuk menentukan kualitas hasil pengembangan, model dan perangkat pembelajaran umumnya diperlukan 3 kriteria. Yang pertama, validitas, yang terdiri dari validitas isi dan validitas konstruk. Yang kedua, kepraktisan. Dan yang ketiga, keefektifan. Nah, selanjutnya poin yang keempat, kelebihan model plum. Model plum dipandang lebih luas dan fleksibel dikarenakan pada setiap langkahnya membuat kegiatan pengembangan yang dapat disesuaikan dengan karakteristik penilaiannya. Sementara, kekurangan dari model plum ini yaitu model plum membutuhkan waktu yang lama karena prosedurnya panjang. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.